sekarang saya ke Bang Ujang terlebih dahulu ya. Ini kenapa sih masih abu-abu partai untuk dua poros? Padahal PDIP partai pemenang, Gerindra koalisi besar. Apa jangan-jangan masih ada kemungkinan kalah juga dari dua partai ini? Begini Mbak Caca, kan peta kekuatan kan hampir sama ya. Surveinya itu nggak jauh-jauh, margin error kan kekuatan tiga capres ini dalam elektabilitas gitu. Oleh karena itu ya akan saling mengalahkan lah dalam konteks itu. Nah oleh karena itu saya ada dua bacaan lah dalam konteks kenapa tadi ingin menyatukan dua kekuatan besar ya antara PDIP dengan katakanlah Gerindra CS begitu. Nah saya melihat bisa jadi yang pertama ya tadi saya analisa di depan di awal bahwa ada kekhawatiran Prabowo Gibran. Ini juga bisa memecah PDIP bagaimanapun. Walaupun PDIP pede ya kan tanpa Jokowi apapun dengan Jokowi gitu kan. Pak Masinton mengatakan ya PDIP pede. Tetapi itu juga menjadi satu harga diri partai gitu kan, itu menjadi persoalan. Yang kedua tadi bisa juga lawan politik yang saya katakan ada dua yang tadi dianggap lemah tapi di sisi yang lain bisa juga kuat gitu loh. Karena begini biasanya Anies katakanlah yang dianggap tadi saya bilang berpasangan Cak Imin bisa jadi kuda Troya, tapi di saat yang sama juga bisa menjadi musuh yang bisa dianggap kuat. Karena biasanya gini, survei yang ketiga besar terus Anies itu memungkinkan dia untuk bisa naik kalau ada isu tertentu ya kan yang menguntungkan Anies. Oleh karena itu ya dalam konteks berkoalisi ya tadi skema dua pasangan itu yang mungkin didorong-dorong selain dari proposal lama Pak Jokowi ya yang ingin memasangkan Pak Prabowo dengan Pak Ganjar, di sisi yang lain tadi bahwa ya tentu dinamika perkembangan politik sekarang ini kan cair. Segala kemungkinan bisa jadi yang kuat bisa juga tetap kuat, bisa juga turun. Yang lemah bisa juga jadi kuat. Tergantung isu ke depan apa yang akan bisa momentum yang bisa diambil oleh capres itu. Kan begini, politik itu kan berdasarkan momentum isu ya dan dinamika yang terjadi ke depan. Oleh karena itu format koalisinya tadi masih dinamis, masih cair, memungkinkan untuk bisa 2 atau 3 pasangan calon. Tetapi kalau tadi PDIP partai pemenang iya. Lalu juga Gerindra juga dengan koalisi saat ini juga cukup besar ya kalau teman-teman media mengatakan cukup gemuk. Tetapi kan semua ini kan belum jadi nih, belum final Mbak Caca. Semuanya masih mungkin bisa bergeser, berubah dan lain sebagainya. Oleh karena itu skema pasangan 3 poros maupun 2 poros itu memungkinkan begitu. Oke, kalau kita lihat simulasi dari hasil survei LSI Deni JA ya, kalau Ganjar Prabowo bersatu bisa dikatakan menang telak 60,0%. Sementara Amin hanya 20% pemirsa. Kemudian kita lihat lagi ini ada survei lagi bahwa jika Pak Prabowo Ganjar lebih besar 64 di survei LSI Deni JA, Anies Muhaimin atau Amin hanya 20,6%. Itu artinya nggak usah usaha besar akan menang telak ya seperti itu. Tapi mungkin saya tanyakan kepada Pak Wihadi. Pak Wihadi, sebenarnya Pak Prabowo ini masih minat berpasangan dengan Gibran tidak sih? Karena sampai dengan saat ini kan memang masih terkatung-katung juga masalah umur, masalah restu, bagaimana? Segala sesuatu cawapres yang menjadi kandidat itu tetap nanti akan menjadi pemikiran-pemikiran ke depannya oleh partai-partai koalisi. Karena partai koalisi kita kan sudah bertambah dengan Demokrat. Nah tentunya kandidat-kandidat dari calon wakil presiden tentunya menjadi pertimbangan yang akan ditentukan nanti. Nah khusus untuk Gibran memang adalah seorang anak muda yang berprestasi. Dan saya kira ini adalah sesuatu hal yang memang cukup bagus untuk menjadi cawapres. Tapi dalam hal ini tentunya tidak bisa kita tentukan begitu saja karena ini semuanya terkait kepada partai koalisi. Jadi kembali lagi bahwa Pak Prabowo tentu akan menentukan daripada cawapresnya itu adalah sesuai dengan apa yang diputuskan oleh partai-partai koalisi yang sudah terbentuk saat ini. Jadi saya kira hal-hal seperti itu tetap menjadi kandidat yang akan menjadi pendamping Pak Prabowo nantinya. Jadi tapi tentunya itu ditentukan oleh partai koalisi. Gitu. Oke. Kalau Pak Prabowo, kalau pasangannya tepat, kemungkinan besar untuk menang dikatakan oleh lembaga survei ada. Tapi untuk Pak Ganjar di sini Pak Jarod agak sulit, siapapun pasangannya dikatakan sulit untuk menang karena popularitas Ganjar tidak sebaik Jokowi pada saat dulu. Bagaimana? Mbak Caca, itu survei kan bulan September, ya. Jadi masih ada waktu yang cukup panjang. Ini kita kurang 143 hari lagi Pilpres. Yang kedua,
Pak Ganjar itu baru dideklarasikan itu 21 April. Jadi masih baru ya. Diputuskan oleh Bu Mega 21 April. Tetapi kita lihat memang kita akui bahwa Pak Ganjar tingkat popularitasnya masih belum maksimal. Karena baru 6 bulan, kan gitu kan. Pak Prabowo memang tingkat popularitasnya tinggi. Karena beliau sudah 15 tahun, kan gitu ya, terus menerus, jadi wajar. Tetapi kami melihat juga bahwa Pak Ganjar itu ada tren. Kalau dari survei kita lihat trennya itu naik. Trennya naik terus ya. Dan kita akan lebih ya mensosialisasikan Pak Ganjar supaya tingkat popularitasnya itu paling tidak itu menyamai Pak Prabowo. Sehingga tingkat elektabilitasnya otomatis itu akan naik. Jadi sekali lagi kita menghargai survei, tapi bagi kami survei itu pengetahuan, bukan patokan. Karena sifatnya sangat dinamis, gitu kan? Sangat dinamis, jadi sangat fluktuatif. Jadi waktu masih sangat panjang. Segala macam kemungkinan masih bisa terjadi di dalam perpolitikan Indonesia ini. Sampai dengan nanti pendaftaran di KPU dan dinyatakan sah pasangan itu memenuhi syarat untuk bersaing. Dan marilah kita nanti bersaing secara sehat. Kita tunjukkan ya kan masing-masing figur ini. Karena ya terus terang saja kemudian ini kalau pilpres itu kan tergantung pada figur ya. Lebih banyak yang dijual. Nah, figurnya ini yang nanti akan kita persaingkan. Oke, tapi jadi tampaknya gitu. ini ya. Singkat saja, tapi dari Gerindra dan PDIP punya ego. Kira-kira bisa bersatu tidak sih? Atau mungkin kayaknya 3 poros deh ini. Bagaimana Bang Ujang? Ya kalau saya kepentingannya 3 poros, tapi apakah bisa bersatu? Di politik serba bisa. Ya pasti harus ada yang mengalah. Kalau tidak ya 3 poros. Saya meyakini kalau tadi Pak Prabowo ketemu, Bu Mega ketemu dan dengan Pak Jokowi ketemu bisa meyakinkan bahwa itu 2 poros. Tapi rakyat Indonesia menunggu 3 poros lah kira-kira begitu Mbak Caca. Baik, terima kasih Bang Ujang, terima kasih Pak Jarod, terima kasih Pak Wihadi. Nanti kita akan tunggu ya pemirsa ya bagaimana apakah memang 2 poros atau 3 poros.